bercahaya, mukanya bercahaya, mimbar-mimbarnya bercahaya, bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, manhum? Hal minal malaika atau minal anbiya?" Siapa mereka? Apakah dari malaikat atau dari para nabi? Kata malaikat Jibril, "La hum min ummatika ya Rasulullah." Tidak, mereka itu adalah dari umatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ahlan wa sahlan. Tala'al badru alaina birsaniyatil wajaba syukru ala. Lanjut tapi jangan nih. Ya sedikit lagi ya. Kemudian nanya, siapa itu ya Rasulullah ya Jibril? Mereka adalah umatmu, at-tahabuna fillah. Semua mereka itu yang cinta, saling mencintai karena Allah. Rajin ngaji kayak begini, duduk di majelis taklim, bersolawat kepada Nabi, besok bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Ente ngaji setiap malam Sabtu di majelis taklim Madinatul. Orang sini terima kasih banyak kepada Habib Shogi yang mau menyempatkan waktunya mengajar setiap malam Sabtu. Beliau jadwalnya banyak, luar kota, luar negeri, sampai luar pokoknya luar biasa ya. Tapi alhamdulillah masih mau menyempatkan majelis taklim pimpin di malam Sabtu. Ini orang sini harus berbahagia, bersyukur. Kita doain Habib Shogi majelisnya tambah makmur, tambah barokah. Insyaallah amin ya rabbal. Singkat cerita riwayat beliau bertemu dengan Allah, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatuh, bahkan dengan terompah-terompahnya beliau langsung dengan Allah. Malaikat Jibril tidak bisa bertemu, malaikat Jibril menunggu ya, Rasulullah lah yang bertemu langsung dengan Allah. Beliau ucapkan salam, dibalas salam oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ahlu sunnah wal jamaah al-ash'ari, kita meyakini bahwa Isra Mi'rajnya Nabi jisman wa ruhan, jisim badannya dan ruhnya bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Satu-satunya makhluk Allah yang bertemu tatap muka langsung dengan Allah bila sitrin wala hijab, tanpa sitir, tanpa ada yang ngaleng, ya enggak ada hijab. Itu adalah baginda Nabi Muhammad. Nabi Musa pernah mau bertemu dengan Allah tapi tidak kuat, berbeda dengan Nabi kita Muhammad. Shallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Nabi Musa, Nabi Muhammad juga mendapatkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahi. Ini kenikmatan bukan buat saya aja ya Allah. Bertemu dengan Allah adalah nikmat besar. Ente mau nggak masuk surga? Mau nggak masuk surga? Bu, ibu mau masuk surga nggak? Nenek-nenek mau masuk surga? Nenek-nenek nggak ada di dalam surga. Jelek surga kalau ada nenek-nenek. Tapi di dalam surga nikmat terbesar satu, ketika diizinkan ahlu surga melihat wajahnya zat Allah Subhanahu wa taala, itu 40 tahun tercangang melihat Allah. Antum baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin Babul Jannah, ketika diizinkan ahlu Makkah melihat zatnya Allah, kenikmatan luar biasa. Tidak ada yang bisa melihat itu kecuali nanti setelah Allah izinkan, kecuali baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Bertemu langsung dengan Allah, belum meninggal dunia, nikmat luar biasa. Dan gak lupa sama umatnya, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nikmat ini buat kami dan juga buat hambamu, buat umatku yang saleh. Sallu ala Muhammad. Tidak lepas daripada cacian dan omongan manusia. Tidak. Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Rabb, ahbis anni alsinatan nas. Ya Allah, aku minta kepada engkau agar apa? Agar engkau stopkan itu pembicaraan-pembicaraan manusia terhadap diriku. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, aku tidak menghendaki hal itu kepada diriku. Bagaimana aku bisa menghendaki hal itu terhadap dirimu, hai Musa? Sallu ala Nabi Muhammad. Allah aja masih dikatain punya anak, betul enggak? Sehingga Allah tegaskan, qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tegaskan, Allah aja masih dikatain punya anak ente. Gad gila anallaha dzu waladin. Dikatakan Allah itu punya anak. Allah masih dicaci maki. Allah masih diomongin. Wah, kita manusia yang banyak kekurangannya berharap untuk tidak diomongin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan berharap kita lepas dari omongan manusia. Jangan berharap kita selamat dari omongan manusia. Hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad, pengantar Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicaci, diomongin, disakitin, sampai pada akhirnya Nabi Muhammad mengatakan, tidak ada lagi yang membantuku di luar dan di dalam. Maka Nabi Muhammad mendengar ada satu kabilah, yaitu Bani Thaqif, yang kabilah terhormat. Nabi Muhammad langsung pergi ke kota Taif, berharap agar dijamu, berharap agar diberikan pertolongan. Tetapi apa hadirin? Nabi Muhammad bukan lagi dilempar dengan cacian, bukan lagi dilempar dengan cemoohan, tapi dilempar dengan materi, yaitu batu-batu menjadi hujan pada diri Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin, hikmah Isra dan Mi'raj memberitahukan kepada kita, orang baik pasti senantiasa mendapatkan cobaan dan juga tantangan. Kita sekarang mau jadi orang baik, dites, diuji dulu sama Allah. Apakah masih kita terus dengan kebaikan tersebut? Apa hikmahnya orang baik dikasih ujian? Hikmahnya Allah pengen lihat seberapa kuat dan seberapa seriusnya kita di dalam mewujudkan dan menghadirkan kebaikan tersebut. Ini kita nih hadir di Majelis Taklim, betul apa enggak? Malam-malam kita jabanin hadir, betul apa enggak? Sekarang anda tanya, andai kata kita di rumah nih pengen hadir Majelis Taklim Madinatul Habib, Allah kasih ujian, hujan gerimis, datang apa enggak? Sawah. Hujan gerimis datang apa enggak? Orang baik pasti diuji, betul apa enggak? Diuji apa enggak? Allah uji hujan, ada aja alasannya apa ya? Gerimis. Gerimis. Lalu Allah uji dengan hujan yang lebih besar, geledek bunyi, hujan turun deras, diuji kita. Kita pengen jadi orang baik, betul banget. Tapi Allah uji dengan hujan-hujan, baru hujan. Bagaimana cacian dan juga cemoohan orang-orang manusia. Bagaimana hujan itu berubah menjadi hujan batu yang menyebabkan dan mencegah kita untuk berdakwah. Maka dari itu jangan ada yang menghalangkan dakwahnya Maulana Muhammad. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan al-aini sa'il. Sesungguhnya engkau hai pemuda tidak akan membalas jasa Maulana Muhammad meskipun engkau berjalan dari kotamu, dari Lebak Bulus, berjalan menuju Madinah Al-Munawwarah, tempat tinggalnya Nabi kita Maulana Muhammad, tempat disemayamkannya Nabi Muhammad. Kita berjalan bertujuan untuk membalas jasa Maulana Muhammad, membalas jasa Maulana Muhammad. Ya Rasulullah, fa inna mushtaqun ilaika. Sesungguhnya kami ini rindu kepadamu ya Rasulullah. Sesampainya di sana, tidak lagi kita menggunakan sepeda motor, tidak menggunakan pesawat, tidak menggunakan bus untuk sampai Madinah Al-Munawwarah, tapi kita gunakan apa? Kita gunakan bola mata kita untuk menjadi kendaraan, tujuan untuk membalas jasa Nabi Muhammad. Tidak akan bisa kita balas jasa Nabi kita Maulana Muhammad. Sebagai penutup, mari kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersolawat dengan bulan Syaban, bulan baginda Nabi kita Maulana Muhammad. Kita girangin Nabi Muhammad yang telah sakit hati dahulu dengan mereka orang-orang kafir. Kita girangin Nabi Muhammad meskipun Nabi Muhammad setelah itu Nabi Muhammad diangkat oleh Allah, di Isra dan Mi'rajkan. Tapi pengantar daripada Isra dan Mi'raj adalah Nabi Muhammad disakit lalu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saja menghibur Nabi Muhammad dengan diisrakan dan dimi'rajkan, lalu dihadiahkan sebagai pengampunan dosa terhadap umat-umatnya, yaitu salat 5 waktu. Maka dari itu kita membalas jasa Nabi Muhammad meskipun tidak bisa kita membalas jasa Nabi Muhammad. Kita angkat tangan kita angkatin suara kita basahin mulut kita berselawat sama Nabi Muhammad. Maulaya salli